Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami tentang remaja awal dan permasalahannya. Kan anggota kami Zahratul Syifa dengan NIM 2215040044 dan Resya Hamdani dengan NIM 2215040058 dan Fitra Rahmadini dengan NIM 2215040060. Masa remaja awal merupakan masa transisi di mana usianya berkisar antara 13 tahun sampai 16 tahun atau yang biasa disebut dengan usia belasan yang tidak menyenangkan, di mana juga terjadi juga perubahan pada dirinya, baik secara fisik, psikis maupun sosial. Masa remaja merupakan salah satu fase perkembangan dalam kehidupan individu yang ditandai dengan ciri-ciri pencarian identitas diri. Beberapa ciri yang terjadi pada remaja seperti yang telah disebut tadi dapat menimbulkan kesulitan dan masalah bagi remaja yang mengalaminya. Masa remaja merupakan masa yang penuh dengan gejolak-gejolak jiwa. Adanya berbagai peristiwa yang terjadi seringkali menimbulkan suatu perasaan yang hilang kendali sehingga sebagai cara untuk pembuktian diri hingga terjadi permasalahan yang kurang dapat diterima oleh masyarakat seperti perkelahian, minum keras, kebut-kebutan. Salah satu permasalahan remaja overthinking atau yang sering dikatakan sebagai pemikiran yang tidak terkendali secara berlebihan. Ini adalah masalah yang mengganggu tak sedikit orang, bahkan juga sering menyerang anak remaja. Sayangnya, remaja atau orang yang berjuang dengan overthinkingnya berujung pada kecemasan hingga depresi. Yang pertama, khawatir tentang masa depan. Nah, di sini seorang remaja dapat terus-menerus stres dan cemas bahwa sesuatu yang buruk mungkin terjadi. Seperti misalnya ia gagal dalam ujian akhir semester, maka remaja itu mengalami kegagalan dalam kompetisi, atau hingga mungkin perubahan iklim yang mendatangkan kekacauan di seluruh dunia. Kekhawatiran tentang masa depan ini bisa menjadi dua sisi yang berbeda. Remaja yang takut gagal atau kalah dapat merasa termotivasi dengan belajar atau latihan tambahan. Namun di sisi lain, remaja bisa menjadi tidak fokus untuk mempersiapkan hari esok atau masa depannya. Yang kedua, perenungan tentang masa lalu. Terus-menerus memikirkan kesalahan yang dibuat di masa lalu atau terus-menerus mengulang saat ia pernah terluka berulang kali. Ketika kita bisa memperbaiki kesalahan di masa lalu dan mengulang kesempatan lebih baik atau justru berlarut-larut dalam penyesalan yang akan membuat berhenti atau mundur dari hal yang diinginkan. Cobalah untuk berdamai dengan diri sendiri di masa lalu dengan menganggap ia sebagai pelajaran untuk berbuat lebih baik lagi di masa kini atau masa depan. Yang ketiga, memikirkan hal-hal yang terlalu berat. Terlalu memikirkan hidup maka membuat kita ragu pada diri sendiri. Terlalu memikirkan hal-hal besar dalam hidup seperti siapa saya, apa tujuan saya, dan apakah saya dalam jalur yang benar, dapat membuat kita mempertanyakan diri sendiri hingga merasa ragu. Dalam beberapa waktu, terkadang memikirkan hal-hal seperti ini dapat membantu, tetapi ketika memikirkan itu terlalu berlebihan dan tidak dapat terkendali, seperti kita berubah menjadi terlalu banyak berpikir, maka itu tidak lagi produktif dan bermanfaat, dan hanya membuat remaja merasa bingung dan kewalahan dan panik. Yang keempat, membaca pikiran orang lain. Nah, mencoba memprediksi apa yang dipikirkan oleh orang lain sehingga membuat overthinking. Ketika seorang remaja berusaha terus-menerus mencoba memprediksi apa yang orang lain pikirkan tentangnya, ia bisa mengalami overthinking. Contoh dari hal ini adalah saat berada di sebuah acara keluarga, ia kemudian berpikir, apakah aku salah membicarakan sesuatu? Aku ingin tahu apa yang mereka pikirkan tentangku. Aku yakin semua orang pasti mengira aku anak yang bodoh. Yang kelima, obrolan mental. Ini adalah saat remaja berpikir terus-menerus yang bersifat pasif tetapi mengalihkan perhatiannya untuk fokus pada saat itu. Jika para remaja berjuang melawan overthinking,
Baik kabarnya adalah meskipun hal itu tidak dapat diatasi dalam semalam, ia bisa belajar bagaimana mengatasi hingga menghentikan overthinkingnya. Penting untuk diketahui oleh remaja bahwa ia tidak harus melewatinya sendiri. Jika ia merasa tidak bisa menceritakannya pada orang tuanya, sebaiknya segera mencari bantuan dari luar seperti terapis yang berkualifikasi sehingga dapat membantu remaja itu untuk mengatasi pemikirannya dan bahkan mengubah pola pikirnya. Pikiran adalah sumber pengendalian diri, maka jangan bawa dirimu dalam kesulitan.